Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada pagi hari ini, Bu Septi akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Ya. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu merawat hewan peliharaan, menulis pemberitahuan, menuliskan informasi cara merawat hewan, dan menirukan gerakan hewan. Sikap yang akan dikembangkan jujur, mandiri, gemar membaca, dan cinta lingkungan. Nah, sekarang kita baca. Di sini ada hewan di sekitarku, bacaannya. Hewan itu termasuk makhluk hidup. Benda hidup disebutnya makhluk hidup. Di sekitar kita juga ada macam-macam makhluk hidup. Ada hewan ya, contohnya hewan, yaitu hewan peliharaan sama hewan liar. Hewan liar itu hewan yang berbahaya. Hewan liar tempatnya di alam liar, jadi dia nggak dipelihara. Nah, amatilah sekarang di sini ada kucing. Kucing ini termasuk adalah hewan peliharaan. Nah, di sini ada Andi yang sedang merawat kucing. Kucing itu termasuk hewan jinak. Kucing bisa dipelihara di rumah. Siapa yang punya kucing di rumah? Pasti banyak ya. Andi memiliki 2 ekor kucing. Kucing Andi namanya Jerry dan Sipus. Lucu ya namanya. Andi sangat menyayangi kucingnya. Andi selalu merawatnya dengan sungguh-sungguh. Setiap hari dia kasih makan, dia bersihkan kandangnya. Seminggu sekali dia juga mandiin kucingnya. Kucing peliharaan Andi itu sehat. Nah, kalau kalian punya kucing, kalian juga harus rajin merawat dan menjaga kesehatannya. Sekarang kita lihat di sampingnya, gambar sampingnya itu ada ayam. Sekarang kita diskusikan merawat hewan peliharaan. Cara merawatnya bagaimana kalau ayam? Misalkan dengan cara memberikan makan dan membersihkan kandangnya. Lalu yang kedua itu ikan. Bagaimana? Memberikan makan dan mengganti airnya seminggu sekali ya minimal. Gak boleh lama-lama, nanti kok kotor dan menyebabkan bisa ikan mati. Lalu yang ketiga itu ada kucing, burung, dan kura-kura. Bagaimana? Memberi makan dan membersihkan kandangnya. Hampir sama ya, kayak ayam. Nah, sekarang kita akan mengamati kalimat pemberitahuan. Nah, di sini kalau misalkan kalian mengetahui cara-cara merawat hewan peliharaan, ada kucing, ayam, burung, kura-kura, dan ikan. Hewan peliharaan itu di rumah perlu dirawat dan diperhatikan oleh seisi rumahnya. Salah satunya misalkan dengan menulis pemberitahuan nih. Contohnya di sini ada dilarang memberi makan sembarangan ya. Jadi nggak boleh ngasih makan kucing atau ikan sembarangan ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan makanan hewan peliharaan kita. Di sini ada gambar kucingnya Andi memiliki kandang. Andi naruh kalimat pemberitahuan atau peringatan tertulis agar seseorang tidak sembarangan ngasih makan kucingnya. Andi ingin memberitahukan kepada orang lain biar kucingnya tidak memakan makanan sembarangan. Andi memberi makan kucingnya teratur. Makanan yang diberi untuk kucing itu enggak sembarangan. Hanya Andi misalkan yang boleh ngasih makan kucingnya karena Andi lebih tahu. Boleh kayak gitu juga kalian di rumah ya. Lalu di sini ada seorang anak membuang sampah sembarangan. Bagaimana kalimat pemberitahuan yang baik kalau misalkan ada di taman ya? Misalkan di taman ada kalimat dilarang membuang sampah sembarangan. Itu bisa kalian gunakan kalau kalian ada taman di rumah ya. Nah, terus sekarang kita akan menuliskan informasi cara rawat hewan. Bagaimana contohnya kalimatnya? Memberi makan misalkan ya, dan minum serta rajin membersihkan kandangnya. Ini adalah salah satu cara memelihara hewan peliharaan. Sekarang kita menirukan gerak kelinci. Kalian telah menuliskan tentang cara merawat hewan peliharaan ya. Di sini ada kelinci. Kelinci itu bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat
ya. Kalian bisa nggak menirukan gerakan kelinci dengan cara melompat? Nah, bagaimana sih? Yang pertama, kalian harus sikap awalnya berdiri dengan menirukan kelinci yang sedang berdiri. Letakkan kedua tangan kalian, ini ya nak ya. Tangan kalian menirukan telinga kelinci yang panjang. Dan gerakan kedua, menirukan lompatannya. Dari sikap posisi awal di atas, kaki kemudian sedikit ditekuk dan melompatlah ke depan dan ke belakang atau ke kanan dan ke kiri. Gerakan ketiga, menirukan gerakan kepala kelinci. Ya, gerakan ketiga itu sikap badan seperti sikap awal, kepalanya menengok ke kanan, menengok ke kiri, gitu. Sambil tangannya kita menirukan telinganya. Nah, sekarang lanjut kita ke pembelajaran kedua, yaitu mengenal tempat tinggal hewan, membuat pemberitahuan tertulis, mengenal gerakan hewan, dan berlatih gerakan melompat dan berputar. Sikap yang akan dikembangkan cinta lingkungan, gemar membaca, jujur, mandiri, dan kreatif. Nah, sekarang kalian mengamati tempat tinggal hewan. Menyenangkan bukan menirukan gerakan kelinci? Ya, sangat menyenangkan. Di mana tempat tinggal asli? Di kebun binatang misalkan. Apakah di air, udara, di darat kalau kelinci ya? Nah, sekarang kita mengetahui hewan, tempat-tempat hewan. Jadi tempat tinggal hewan itu ada 3 ya, darat, air, sama di udara. Sekarang kita tulis yang ada di darat apa aja dan yang ada di air juga apa aja. Yang pertama itu ada kelinci yang di darat ya. Airnya katak. Katak bisa 2 ya, bisa darat, bisa air. Lalu ada kambing, ada udang, ada jerapah, ada kura-kura, ada gajah, ada ubur-ubur, ada iguana, ada kuda laut. Lalu ada kerbau yang di darat, ada gurita, ada cumi juga yang ada di air. Lalu yang terakhir adalah sapi yang ada di darat. Ya, jadi bisa bedain kan yang mana yang di darat dan yang mana di air. Tempat tinggal hewan tuh berbeda-beda. Nah, ada hewan yang hidup di air, ada juga yang di darat. Di kebun binatang terdapat pemberitahuan ditunjukkan kepada pengunjung. Coba kalian kalau ada di kebun binatang pasti kalian melihat kan kalimat-kalimat pemberitahuan. Misalkan kandang harimau sana, lalu dilarang memberi makan pada hewan. Lalu buanglah sampah pada tempatnya. Ini semuanya adalah kalimat pemberitahuan. Ada ungkapannya ya, dilarang memberi makan pada hewan. Jika ada berapa jumlahnya? Ada 3, 1, 2, 3 ya. Lalu sebutkan ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar. Dilarang memberi makan pada hewan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kandang harimau ya. Oke. Nah, kita lanjut ke sebelahnya, Nak. Pada pembelajaran di subtema 1, kalian telah mengenal gerakan hewan. Hewan itu bergerak untuk berpindah tempat agar dapat mencari makan. Hewan bergerak dengan caranya masing-masing. Ada berjalan, berlari, melompat, terbang, berenang. Burung terbang menggunakan sayap. Katak itu meloncat menggunakan kakinya. Ikan berenang menggunakan sirip dan ekornya ya. Nih lihat. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin menirukan gerakan katak, manusia ini bisa menirukan gerakan katak ya dengan cara meloncat. Nah, seperti ini ya. Gerakan katak. Yang pertama gimana sih? Posisinya badannya jongkok dulu, sayang. Kedua tangan dan ujung kaki menapak tanah. Nah, setelah terdengar aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas dan memutarlah. Ini adalah gerakan melompat dan berputar. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga. Mengenal aturan tentang hewan, menulis peraturan, bermain peran, dan menghitung dan membandingkan banyak benda. Sikap yang akan dikembangkan komunikatif, bersahabat, kerjasama, mandiri, dan percaya diri. Oke, sekarang kita amati aturan tentang hewan.
Oke, sekarang kita ingat kembali tentang suasana kebun binatang pada pembelajaran dahulu. Saat berkunjung kamu ke kebun binatang, ada peraturan maupun etika yang harus diperhatikan. Di kebun binatang ada bermacam peraturan yang tertulis di sana yang harus kalian taati. Kita baca ceritanya ini ya sayang ya. Pada hari libur, Anton pergi ke kebun binatang. Anton pergi ke kebun binatang bersama keluarganya. Di kebun binatang ada banyak hewan. Ada harimau, buaya, rusa, dan jerapah. Di kebun binatang ada rambu-rambu pemberitahuan. Pengunjung dilarang memberi makan pada hewan. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun nggak sembarangan. Pengunjung juga harus menjaga jarak dengan kandang hewan. Karena hewan di kebun binatang termasuk hewan liar. Banyak kita temukan hewan liar ya. Nah, di sini contohnya ada apa ini? Ada singa, gajah, jerapah, burung ya. Nah, jadi apa? Boleh nggak kalian deket-deket sini? Nggak boleh. Nanti kalau diterkam gimana? Makanya kalau kita uh, pergi ke kebun binatang menemui hewan-hewan buas agar selalu berhati-hati. Misalkan kalau contohnya di taman safari dengan menutup kaca mobil nggak boleh dibuka ya. Kita harus taati semua peraturan yang ada di kebun binatang. Sekarang kita lihat di sini ada tuliskan maksud rambu-rambu pemberitahuan di atas. Ya, maksudnya apa sih nak? Dilarang membawa binatang peliharaan ke taman. Ya, ada juga ya nggak boleh taman dibawa binatang. Sekarang tulislah peraturan berdasarkan gambar tersebut, buatlah kolom. Nah, misalkan apa? Dilarang memberi pakan hewan. Kita lanjut ke sebelahnya. Apa yang kalian lakukan kalau kalian ngelihat ini? Pengunjung dilarang memberi makan pada hewan. Apa yang akan kalian lakukan? Menaati peraturan dan tidak memberi makan hewan. Ya, itu harus kalian patuhi. Petugas kebun binatang melarang kalian mendekati kandang hewan. Apa yang kalian katakan? Baik, Pak. Nah, kita tidak akan mendekati kandang hewan. Itu juga kalimat tanggapan ya yang kemarin kita pelajari. Sekarang kita membaca teks atau bermain peran. Di sini ada Iwan, Isti. Nah, percakapannya gimana? Hai Isti, apa yang sedang kamu lakukan? Hai Iwan, aku sedang membersihkan sangkar burung. Mengapa sangkar burung harus dibersihkan? Karena kotoran dan sisa makanan yang tidak dibuang dapat menyebabkan sumber penyakit bagi si hewan tersebut dan bisa juga bagi kita ya, pemelihara. Oh begitu, apa lagi yang akan kamu lakukan agar burung peliharaan tetap sehat? Burung juga harus diberi makanan yang bergizi dan tidak sembarangan. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama, Wan. Nah, itu disebutnya bermain peran. Nah, oke. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana perasaan kalian setelah memerankan percakapan di atas? Informasi apa yang kalian dapat sekarang? Coba amati gambar suasana kebun binatang ini. Kandang itu harus dibersihkan karena menyebabkan sumber penyakit. Di kebun binatang ini ada bermacam-macam hewan dengan jumlah yang tidak sama. Jadi kita menghitung. Di kebun binatang itu ada 2 ekor harimau, 4 ekor zebra, 5 ekor rusa. Hewan yang paling banyak itu rusa. Yang paling sedikit adalah harimau. Zebra lebih banyak dari harimau, tetapi harimau lebih sedikit dari rusa. Urutan hewan yang paling banyak, kita urutin. Rusa, zebra, dan harimau. Urutan hewan yang paling sedikit adalah harimau, zebra, dan rusa. Nah, sekarang kita hitung nih. Ada 23 kelinci, 20 ekor kupu-kupu, dan 34 ekor ayam. Hewan yang jumlahnya paling banyak apa? Ayam ya. Hewan yang paling sedikit? Kupu-kupu. Kelinci lebih banyak dari apa? Dari kupu-kupu. Kupu-kupu lebih sedikit dari ayam dan kelinci. Urutan hewan dari yang paling banyak, ayam, kelinci, dan kupu-kupu. Nah, sekarang sebelahnya ada 20 ekor kucing, 15 burung, dan 10 ekor kura-kura. Hewan yang jumlahnya paling sedikit itu apa?
kura-kura. Di sini ntar ada kesalahan, kalian coret ganti kucing ya. Kucing lebih banyak dari hewan burung. Urutan hewan yang paling sedikit adalah kura-kura, burung, dan kucing. Jadi kalian ganti di sini kura-kura diganti kucing ya Nak ya. Itu ada kesalahan soal. Oke, paham ya Nak ya perbandingan menghitung banyaknya hewan. Oke, alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita hari ini. Bu Seti harapkan anak-anak bisa memahaminya dengan baik ya sayang ya. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.